999 kali sehari 27 kali minimal. Sebutin hajat. Jadi 999 kali ucap hajat. Bulan ini cair 10 miliar. 1. 999 kali bulan ini cair 10 miliar. 2. Sehari minimal 27 kali. Ini 999 atau 9.000? 999. Oh, itu udah. Sehari 27 kali minimal ucap hajat. Satu kali hajat. Ya. Iya. Oh, 27 kali ya. Ya. Itu setiap saat ya, artinya setiap hari kan Bapak lagi punya hajat. Ya, cair 10 miliar. Bisa waktu kapan bebas, juga. Lagi makan, lagi naik kendaraan, ya. mau tidur rep sebelum tidur, lagi mandi, pakai baju, lagi andukan, bebas. Iya. Nah, ini supaya laris saya itu kan bengkel juga belum Pak Haji. Celana dalamnya ibu yang 9 hari nggak ganti, kalau ibu masih mens, celana dalam ibu yang mens hari pertama digantung di atas bengkel lebih tinggi dari kepala. Atau celana dalam Bapak yang 9 hari nggak ganti digantung di atas bengkel lebih tinggi dari kepala. Nanti bengkelnya ramenya luar biasa. Gantungnya yang tidak kelihatan itu celana dalam atau yang nggak kelihatan celana dalam? Iya, gitu ya. Tapi tawon bisa lihat. Iya. Oke, berarti kalau sebelum pelanggan datang minimal tawon datang dulu. Iya. Kami kan ada 5 cabang itu. Berarti 5 celana dalam. 5 celana dalam gitu ya. Iya. Oh, 6 cabang. 6 celana dalam. 6 celana dalam ya. Digantung ya. Digantung, disempilin, diumpetin, tapi posisinya harus lebih tinggi dari kepala orang. Iya. Nggak boleh di bawah. Di dalamnya ya, Pak. Di dalam, di sempilannya. Iya. Di sempilannya. Terus yang selanjutnya Pak Haji itu misalkan saya pengen punya hajat, itu saya pengen memiliki tanah atau ingin membeli tanah. Kan dengan tadi hajat 10 miliar, kebeli gak hajat Bapak? Insya Allah saya kebeli. Ya udah itu dulu aja dipraktekin yang secair 10 miliar bulan ini. Oh, bahasanya kayak baca Quran 12 juz tadi. Iya. Nenen tiap hari wajib. Nenen tiap hari wajib jadi guru. Iya. Iya. Terus ini Pak Haji, saya kan kalau dengar-dengar ada itu centong-centong itu ya. Saya minta dikasih nanti, ajarin nyentongin duit. Cair 10 miliar. Iya. Ajarin tuh, liatin nih Pak cara nyentonginnya. Iya. Nanti ada teksnya Bapak. Iya. Nanti Bapak bisa kembangkan sendiri lagi bahasa Semarang. Iya. Ini kita contohin. Ini kita gosok ke dalam gini, kita nariknya ke dalam begini. Tarik ke dalam. Nanti teksnya kita kasih, contohnya begini. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Iya nggak apa-apa. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Pembukanya begitu, terus dipanggil dengan sebutan apa? Ganteng, cantik, cantik, boleh kan? Si ganteng, kamu undang
kamu ajak, kamu bawa ke rumah saya sini ya, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada dimanapun juga, sebanyak-banyaknya masuk ke rumah saya, masuk ke almari saya, masuk ke brankas saya, masuk ke rekening saya. Undang, ajak kawan-kawanmu, saudara-saudaramu datang ke rumah saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Untuk itu ganteng, kamu undang, kamu bawa, kamu ajak kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, yang sebanyak-banyaknya. Intinya seperti itu, dibuka, kemudian ini diajak ngobrol dengan bahasa Bapak, ini sebagai magnet pengundang. Begitu. Siap ya? Ini berarti ini nggak boleh hilang ya? Nggak boleh. Iya, iya. Disimpan. Jangan, itu nyawanya. Nyawanya. Disimpan itu ya Pak? Simpan. Kantongnya ini Pak? Ya. Pak, mau saya, Ibu sama Bapak Ini biar di bulan pelanggannya Juli banyak. ini Ya, paksain Bapak sama Ibu nggak boleh punya sifat yang 18. Siap. Kalau masih ada, paksain dah, jangan sampai ada karena itu sifat setan. Sifat setan. Iya, kayak gundah, gelisah, murung, sedih, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, ada tuh di kertas. Yes, Nah, jangan dah Iya. paksain. Nah, dengan tidak adanya sifat 18, saya mau Bapak dan Ibu di bulan Juli ini harus cair 10 miliar untuk beli aset itu. Oh iya. Kalau yang buat pelaris, manggil pelanggan, manggil pembeli, pakai ilmu karipan lokal. Yang tadi celana dalam digantung di atas. Itu ya. Kalau yang cair 10 miliar, paksain baca Quran 12 juz. Iya. Paksain. Itu doang, itu aja. Siap. Gampang kok. Terus ini Pak Haji, saya kan ini saat ini kan kontrak yang gandeng dengan kantor saya. Kemudian yang itu kan rencana saya mau saya beli Pak Haji. Terus itu dulu bekas kuburan. Saya itu setiap pagi biasanya kan baca apa 1 juz di tempat itu. Kemudian tahu-tahu itu saya diingatkan oleh seseorang gitu. Pokoknya saya ingin riadoh untuk memiliki gedung itu, ingin membeli itu, diberi amanah untuk bisa membeli itu. Nah terus tahu-tahu itu ada orang yang datang mengingatkan bahwa gedung itu ada makamnya di bawah. Kemudian suatu saat saya riadoh di situ, sholat duha di situ, yang punya datang teman, terus menemui saya, terus karena saya sudah dapat informasi seperti itu, saya itu tanya beliau, Pak Haji, ini kelihatannya kok di bawah ini masih ada makamnya yang tidak diambil oleh Bapak pada waktu buruk ini, gitu. Benar atau tidak gitu kan. Terus dia mengakui bahwa di situ ada, tapi kan buruknya itu sudah lebih dari 6 meter, ada 6 meter, artinya untuk mengambil itu susah gitu. Apakah saya boleh memiliki tanah itu atau Pak, daripada Bapak maksain, ya. Kan nanti Bapak cair 10 miliar. Ya. Kenapa Bapak nggak ganti investasi di tempat yang lain aja? ya, Pak, Iya, kan kita nggak mau pada saat kita jalanin, ya. Kenapa ya? Oh nggak tahu di bawah ada makamnya. Ya. Alah udahlah mendingan investasi tempat lain Pak. Oh gitu ya. Iya, saran saya kan berarti Bapak cair nih 10 miliar. Bapak kan bebas mau investasi di mana aja. Ya. Saran saya sih segitu. Ya. Biar Bapak nanti nggak gelo. Betul. Udah saya beli, udah saya jalan, udah saya kok begini ya. Aduh, itu aja yang 10 miliar yang nanti Bapak
diskusi sama istri tercinta mau ngembangin yang mana. Ya, siap. Oke? Apa lagi? Ada lagi buat ini. Istri mah nerimo aja Pak, yang penting Bapak mau nenen aja. Oke? Sambil nenen sambil Bapak ucap dalam hati, istri saya tercinta, tahun ini ternya terbit kompol. Ternya terbit kompol. Ternya terbit kompol gitu. Jadi nenennya nggak sia-sia. Bapak untung, ibu yobati. Kompol. Oke? Kompol ya. Sip, terkabul. Sip. Saya minta satu lagi Pak Haji. Apa? Misalkan ini yang saya pengen kaya itu ya pengennya bisa sedekah. Kemudian kan ini ada rekening dari Pak Haji. Kemudian nanti saya pengen sedekah itu kan kalau saya mendengar di itu tuh kan apa istilahnya yang Jumat berkah tidak boleh bolong. tidak boleh bolong. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong. Sholat Ba'diyah Qobliyah nggak boleh bolong. 3. Iya. Maksudnya misalnya saya punya jet untuk sedekah ke sini. Bapak transfer nanti. Bapak udah tahu belum nomor rekeningnya? Kamu dikasih jadi bagian admin. Iya, nanti Bapak transfer. Nanti Bapak japri nama Bapak, bin, hajatnya apa. Oh iya. Saya punya uang 10 miliar tiap bulan gitu. Iya. Oh gini. Artinya ini apakah harus ada ketentuan hari misalnya Jumat atau Pokoknya Bapak sedekah subuh nggak boleh bolong. Iya. Sedekah hari Jumat Barokah 1 juta potong sapi nggak boleh bolong. Oh iya. Sholat Ba'diyah Qobliyah Bapak nggak boleh bolong. Sama taubat tadi ya, taubat yang 18 kali ya? Iya, manjur Pak. Pak, kan atasannya ibu dulu pasien kita Pak. Oh iya. Wakakor Lantas, jadi Wakapolda, jadi Kapolda Kaltara, kan pasien sekarang sedekahnya nggak pernah bolong. Alhamdulillah. Oke? Sambut. Sep, terkabul. Ya. Selamat dinenenin. Ya. Selamat nenen. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Amin. Terima kasih. Yo. Kapan nih ayo? Masih inget gak teman-temannya tuh? Yo. Tinggal di mana? Ini masih muda ya. Yo duduk. Biar keras. Tinggal di mana? Di Purwakarta. Purwakarta. Iya. Sehari-harinya apa? Saya mah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau Bapak sehari-harinya? Ya udah nggak kerja. Hah? Udah nggak kerja. Tadinya? Tadinya kerja di Polres sebagai pesuruh gitu. Di Polres? Iya. Jadi udah pensiun? Iya. Umur emang berapa? Udah 63. Jadi pensiun umur berapa waktu itu? Ya sekitar berapa ya? 60 ya? 58 kalau nggak salah. 58 Pak. Jadi 58. Sekarang 63. 3. Nah dari 58 ke 63 apa kegiatannya kau boleh tahu? nggak ada kegiatan di rumah aja. Ya maksudnya ngapain tuh di rumah? Kan ini kebetulan bapaknya senang musik. Apa? Senang musik ya. Ada grup lah gitu. Punya grup musik organ gitu. Punya alat-alat gitu. Maksudnya grup musiknya ditanggap atau cuma latihan-latihan tiap hari aja nggak ada yang nanggap? Panggilan, ada panggilan. Ada panggilan. Iya. Nah Bapak di bagian apa di grup musik itu? Saya punya sound system. Kebetulan kalau yang grupnya orang lain disewa aja itunya Pak. Sound systemnya. Alatnya Sekarang lagi banyak. udah bangkrut. Sound systemnya sekarang kemana? Ada di rumah. Nggak ada yang nanggap lagi? Enggak.
Paling kalau ada yang pinjam tetangga ya. Dipinjemin. Iya. Ntar rusak kalau dipinjemin. Ya nggak apa-apa, itu mah dari doi ta'ala saya. Yang penting teknisi aja yang dikasih gitu. Teknisi yang masang itunya gitu. Kalau saya kan nggak bisa, ya punya alatnya aja. Dulu invest tahun berapa kalau ingat-ingat? Tahun berapa ya? Udah lama sih Pak. Oh, udah lama. Nah sekarang nih maksain ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu? Saya aja ya, karena ini bapaknya nggak pernah nonton. Oh nggak pernah nonton ya ada. Oh ibu yang nonton. Saya suka kalau udah mau tidur suka iseng lihat-lihat, pengen ketawa-ketawa aja ngelihat bapak ya gitu. Cuman saya setiap berdoa, ya Allah saya ingin sekali dipertemukan sama bapak ya, pengen solusinya. Karena kemarin kesannya banyak utang anak saya nggak pernah punya, tapi anak-anak saya. Anak semua berapa? 2. Paling besar laki perempuan? Semua perempuan. Semua perempuan. Paling besar udah nikah belum? Udah, dua-duanya. Udah nikah. Tinggal di mana yang pertama? Kebetulan masih di Purwakarta, di Parcom. Nomor 2? Sama, sekarang ikut di sini. Oh iya. Sekarang lagi karena kemarin krisis yang kena COVID ya, dulu pada kerja, sekarang enggak. Kebetulan anak saya yang di rumah daripada diem sambil nunggu anaknya sama suaminya nggak boleh kerja, jadi punya lah jualan es solo, karena saya di rumah, depan rumah saya sewain buat jualan bakso yang dari Jawa gitu ya. Kalau malamnya mie goreng gitu ya disewain gitu kan. Yang masak? Enggak, itu mah disewain. Oh sewain. Iya, disewain ke orang. Iya. Bulanan, tahunan bayarnya disewain? Bulanan. Sebulan berapa? Cuman 800. 800. Satu pintu? Iya. Punya berapa pintu? Cuman 2. Harganya sama? Sama. Nah ini maksain ke RDI apa hajatnya sekarang? Pertama ya kepengen banyak duit ya. Karena kebetulan saya juga alhamdulillah dipercaya untuk ketua pengajian, walaupun saya kayak bapak katanya SD Impres, cuman bisa mengajak jemaah ya Pak ya. Kebetulan kemarin ada. Jadi ada kiainya, ada ustazahnya. Ada. Oh, iya. Cuman saya bisa mengajak aja jemaah aja. Keduanya saya ingin membantu, di situ ada. Jadi ngajinya di rumah atau di mana? Di majelis. Di majelis. Ya. Kebetulan majelisnya punya orang. Punya orang. Bukan punya ibu. Bukan. Tempatnya. Iya. Majelis, ikutan ke majelis RW, ke RT gitu, ke penghafal Quran. Kebetulan saya juga lagi belajar Al-Quran gitu. Nah, di sini saya pengen ngebantu. Di situ ada penghafal Quran namanya Yayasan Tartila. Dia lagi membutuhkan pembangunan buat penghafal Quran. Saya tergagas di situ, Pak. Pengen punya uang banyak, pengen membantu ya. Buat yayasan. Oh, bangun yayasan. Iya, bangun yayasan. Penghafal Quran. Iya. Tanahnya udah ada. Belum, kebetulan. Oh, belum. Kemarin udah, cuman sekarang ada pelebaran tambahan gitu ya. Udah 2 kali saya ikut sosialisasi kemarin, para ustadznya, anak-anak penghafal Qurannya menyampaikan seandainya ada donatur ya Pak ya. Ya saya juga suka ikut sebulan paling 500.000 kalau punya rezeki ya Pak ya. Tapi kepengennya banyak banget. Kurang nendang 500.000. Iya makanya. Dan kebetulan saya penghasilan juga tapi alhamdulillah nggak sampai saya bersyukur. Kebetulan ini suami saya ada teman kalau ikut invest lah gitu, usaha gitu, nyimpan. Usaha apa? Dari apa sih Pak? Dia bisnis tanah Pak, itunya teman. Jadi kalau dia area bayar, bukan minjem, dia ngasih kelebihannya gitu Pak. Ya paling 10 juta ya. Saya keluarin bagi-bagi lagi sama anak yatim gitu ya Pak, berbagi aja gitu sama anak-anak saya. Kebetulan anak saya juga lagi pada nganggur,
Yang Ibu kenapa nggak praktekin ilmu RDAY biar cair 10 miliar bulan ini? Nanti kan ibu mau bikin usaha, mau Iya. nyumbang yayasan penghafal Quran. Pernah saya Pak bangun tengah malam Jam gitu 00. ya jam 00 Senyum. mandi senyum Pandi pandan 9 lembar. iya, mandi padan Sholat tahajud. tahajud alhamdulillah dari Baca Quran ya, 12 juz. cuman nggak kuat saya baca Qurannya. Kuatnya berapa juz? Kemarin baru 3 juz. Bos, ajarin bos. Biar baca Quran 12 juz caranya gimana bos? Iya, Ajarin. Ibu. Ajarin. Jadi perintah untuk baca Quran itu kan satu paket dengan bangun malam yang diajarkan Pak Haji. Jadi di surat Al-Muzammil yang ibu biasa kaji di majelis taklim gitu ya, ayyuhal muzammil, kita dioprak-oprak istilahnya, dibangunkan oleh Allah. Bangun, qumil laila, bangun di tengah malam. Kapan bangunnya? Nisfahu, setengahnya malam, di jam 1/2 malam, berarti jam setengahnya malam jam 12. Dan kita diwajibkan, diminta oleh Allah itu untuk setengahnya malam itu pakai untuk beribadah, mendekat kepada Allah. Nah, termasuk di dalamnya kita disuruh untuk warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi kita menjaga lilinnya Allah itu dengan baca Quran. Kalau orang yang bersekutu dengan setan, jaga lilinnya juga di malam hari. Maksa untuk jaga lilin di malam hari. Nah, kita jaga lilinnya baca Quran. Nah, baca Qurannya kalau sudah bisa baca, alhamdulillah, tinggal menambah kecepatan baca dan daya tahan. Kok daya tahan? Iya, itu nggak tahan, saya suka ngantuk. Suka ngantuk. Durasi, daya tahannya biar kuat 4 jam. Cuman ada istirahatnya boleh. Hanya ada teknisnya itu. Jadi untuk cepat itu kita membiasakan dengan surat-surat pendek yang biasa kita hafal. Dengan bacaan itulah yang akan menjadi irama kita baca Quran. Misalkan kita pakai irama yang surat pendek Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Itu kan pendek 1 baris plus separuh. Berarti kalau kita baca itu semenit 10 kali baca, berarti kita bisa baca Qurannya 1 halaman 1 menit. Jadi irama itu yang kita pakai. Kita terbiasa baca 1 menit 10 kali. Syukur bisa 15 kali. Inna a'toina. Sehingga kita kalau bacanya inna a'toina kal kautsar, sejam nggak dapat 1 juz. Karena melo banget. Ya, terlalu melo, lambat. Maka harus pakai irama yang gimana bisa 10 kali syukur, bisa 15 kali baca inna a'toina. Maka inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Kalau kurang bisa dapat 10, percepat lagi. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Nanti itu akan menjadi kebiasaan kita membaca Al-Qur'an. Jadi dipraktekkan di Al-Baqarah juga bisa, cepat juga. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau itu bisa terirama seperti itu terus, maka 1 menit bisa 1 halaman. Terus yang kedua, energi bacanya jangan full power. Kalau baca penuh alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, energinya butuh banyak dan mengganggu yang sedang tidur karena di malam hari. Maka bacanya cukup dengan berbisik tapi telinga kita masih bisa mendengar.
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Energinya enggak keluar banyak, cepatnya lebih cepat. Kalau ibu bisa sementara bisa berapa? 3 juz. 3 juz berarti 10 hari khatam. Alhamdulillah. Nanti periode berikutnya ibu target jadi 9 hari khatam, kan gitu? Iya, iya. Ya kan? Nanti target lagi periode berikutnya 8 hari khatam, 6 hari khatam, 5 hari khatam, 4 hari khatam, 3 hari khatam. Berarti sudah terbiasa. Pertama berapa? 10 hari khatam. Kedua 9 hari khatam. Ketiga 8 hari khatam. Keempat 6 hari khatam. 5 hari khatam. Keenam 3 hari khatam. 6 kali periode. Berarti cukup dengan 3-4 bulan ke depan ibu sudah bisa baca Quran 12 juz setiap malam. Setiap malam. Itu latihannya memang dengan kita mampu bertahan baca, daya tahannya dari jam 1 sampai subuh. Nanti dilanjutkan sampai terbit matahari boleh. Kalau belum, kalau itu kita lakukan sabar, telaten, semangat, punya niat dan memaksakan diri pasti bisa. Amin. Kalau belum sudah menyerah ya nggak bisa. Nggak bisa Pak, ngantuk saya Pak. Iya. Sudah. 3 hari. Lawan. 3 hari. Pagi-pagi kayak yang kan saya ada kegiatan ngaji ya di ini gedung dakwah gitu Tanah Kabupaten. Kayak mau pingsan. Ini pada dingin ya karena orang tidur. Orang tidur. Dan lagi saya kalau tidur suka malam. Ah itu Antara ya. jam 10, jam 11 baru tidur. Iya itu termasuk yang kelewatan tadi. Iya. Berarti Ibu jam maksimal jam 9 harus sudah Tidur. rebahan. Untuk penghantar tidurnya diajarin Pak Haji pakai alhamdulillah, 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 jabajat nanti akan lelap. Pasti. Tanya jam 12 bininya Haji Marco beli gorengan di mana kemarin? Lo di sono, ke sono ngomongnya. Lanjut. Ya, jadi dengan Ibu Tempe banyakin ya, tempe. paksain Tempe dengan sama tahu isi. mempertahankan durasi, kemampuan bertahan baca Qurannya pelan-pelan, ngantuk bangkit dulu. Kalau ngopi dulu. Kalau nggak ada 100.000 seadanya Den, 20.000 juga boleh Den. Teh dulu. Nggak usah jalan 100.000. ke sana, apa-ngapa dulu. 10.000 juga nggak apa-apa. Paksain untuk kebiasaan dulu. Tapi memang jam 9 harus sudah Tidur. istirahat. Gitu. Udah kebiasaan ya, Terus gitu ya. iya harus terbiasa dan karena mau begadang panjang melek, nutrisinya juga harus diimbangi. Makan nutrisi sayur, buah. Jangan makan pop mie. Jangan makan Indomie, tapi makannya mie ayam. Bodoh. Jadi harus diimbangi itu Bu, memang benar. Jadi kalau harus susu ya harus susunya, kalau susu segar ya susu segar bagus. Kalau bagus lagi susu kambing yang segar, susu segar. Kalau enggak ya apalah, yang penting nutrisinya harus dijaga. Memang kalau kita paksa jam 12 bangun tapi sejak sore enggak makan ya tepar. Iya, harus tetap ada ini minum, makan buah. Saya alhamdulillah minum dari airnya. muda juga kalau tahajud rutin, cuman belum pernah sampai dari jam 12 belum. Baru jam 3 kalau udah setengah 2 bangun tidur lagi, pasti jam 3 ada yang ngebangunin gitu. Jadi jam 3 rutinnya gitu. Jadi bangunnya karena dikaji di surat Al-Muzammil itu adalah nisfahu
awingkus minhu qalila, separuhnya malam bangunnya. Bangunnya jam berapa? Nisfahu. Nanti kalau di jamaah ibu tanya, kok ibu tahajudnya bangunnya jam 12? Saya baca tafsir di surat Al-Muzammil, karena di situ dibangunkannya Allah, kum. Di ayat keduanya kan kum, bangun kan gitu ya. Qumil laila illa qalila. Kapan bangunnya ya Allah? Bangunnya adalah ayat ketiga, nisfahu awingkus minhu qalila, separuh, seperdua malam, bukan 2/3. Yang manjur doanya kan 2/3. Iya, kalau kita bangun di 1/2 malam beribadah, nanti pasti ketemu 2/3-nya. Qoblah subuhnya pasti ketemu, karena kita di malam ini. Gini Pam, saya mau tanya ya, permasalahan kan Mik. saya kebanyakan zikir diambilnya ya, zikir. Pertama yang diambil istighfar dulu, lalu diperbanyak sholawat ya sampai pagi gitu ini. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Nanti kalau kesininya ngambilnya nih udah ini dari majmu dulu, Yasin gitu ya, Ar-Rahman, Al-Waqiah gitu. Sekarang pertanyaan saya, ibu yang meraktekin itu udah berapa lama? Berken apa Pak? Meraktekin tadi salawat, Udah lama. Yasin. Udah lama, alhamdulillah. Udah berapa lama? Ya. Ada setahun? Enggak. Ada? Alhamdulillah lah. 2 tahun? Anak-anak udah pada rada gede-gede gitu. Taruhlah 10 tahun misalkan ya. Iya. Ada gak perubahan ekonominya? Alhamdulillah. Ya udah diterusin, yang ini nggak usah dipraktekin. Gitu. Kita ini kan dasarnya kita baca Quran. Abdurrahman bin Auf, tangannya tangan emas. Makanya saya maksain tamu RDAY harus baca Quran 12 juz, harus. Pak Haji, saya wirid, saya jikir. Ya udah, ada perubahan nggak? Enggak. Rubah pakai punya gue. Ada, ya udah jangan diganti, untuk aja diterusin. Tinggal pilihan. Jadi kayak kita ke dokter, udah cocok, ya jangan pindah dokter. Kalau kita cocok, kalau kita nggak cocok, kok gue nggak ada perubahan, ya pindah dokter, itu aja. Ganti obat. Ganti obat, karena kan kita nih palanya pusing, dekolgin, ganti jadi paramek, Bodrek. Panadol, dekolgin. Apalagi sih paramek, paracetamol. Tinggal pilih aja bodrek. Jadi lo cocok di rumah sakit mana? MMC Sentul, ya udah dia bisa Sentul. Oh gue nggak cocok, pindah ke MMC Kuningan, pindah ke Medistra. Obat yang di MMC Sentul jangan dipakai, pakai yang di Medistra. Nah maksud saya, ibu selama ini ada perubahan nggak ekonominya? Nggak ada Pak Haji. Pakai ilmu Abdurrahman bin Auf, baca Qurannya 12 juz. Ini semua ditinggalin dulu. Zikirnya ya. Tuh zikir tinggalin, ini tinggalin. Belum hasil gitu ya. Iya. Sekarang ibu pakai mobil Alphard gak? Enggak. Gurunya pakai Alphard. Ibu pakai Land Cruiser gak? Enggak. Gurunya pakai Land Cruiser. Ibu pakai Robicon gak? Enggak. Gurunya pakai Robicon. Ya udah ikut gurunya aja. Insya Allah. Jadi maunya saya gitu bos. Jadi kita banding-bandingin. Karena usia kita udah 60. Kalau kita masih begini terus, kapan kita berangkat haji tahun 2026? Visa furodah. Masa haji reguler? Udah nggak level dong haji reguler. ONH plus nggak populer. Antri bos 5 tahun, reguler 20 tahun. Saya maunya visa furodah. Bayar sekarang, berangkat sekarang. Kok bisa? Lah bini gue bisa. Bayar 2025, berangkat 2025. Bayar tanggal 28 Februari, berangkat 29 Mei. Furodah. Kita udah di atas rata-rata. Gak mau gue reguler-reguleran. Hotelnya jauh. Jalan kaki, belum kopernya ketuker. Belum naiknya ekonomi, gubrak. Gue maunya bisnis. Makanya kita naik level. Baca Quran 12 juz. Berapa sih Pak Haji kalau visa furodah pakai maktur? 1 miliar.
Kita udah nggak pakai yang 500 jutaan lagi, 400 abal-abal, 1 M. Tiketnya bisnis gitu. Bisa? Insya Allah. Terus apa lagi? Bisa, pasti. Harus. Harusnya. Terus apa lagi bos? Yang mau diobrolin? Yang mau ditanyain? Ngikutin aja istri. Boleh. Yuk, gimana istri? Kebetulan anak-anakku juga belum punya rumah. Di belakang ada tanah kosong ya Pak ya. Kepengennya kebeli gitu ya, di pinggir kebeli. Berani gak ibu paksain ilmu RDAY biar cair 10 miliar? Insya Allah. Iya, baca Qurannya 12 juz. Sholat tobatnya 68. Itu udah saya laksanakan Pak. Udah? Udah, yang dari maghrib sampai ke Isya ya? 18? Iya, yang 50? Udah, alhamdulillah. Oke, sifat 18 nggak boleh ada di ibu. Coba, ada berapa? Ada 18. Sifatnya? Iya. Yang di ibu, yang jelek? Suka ini suka semua. menggerutu. Aduh. Kesel sama suami. Aduh. Bu, biar cepat terkabul mau gak ikut saran saya? Pasti. Tukar tambah suami gimana? Ujiannya suka dari apa aja ya, kalau nggak sama anak, sama suami aja gitu. Disabar-sabarin, sabar. Saya suka denger Pak, ini juga. Ya Allah ya Robbi. Kadang-kadang kan saya kalau kata Bapak nggak boleh berharap ya. Iya. Iya, berharap. Jadi sebelum ada uang jangan suka memikirkan dulu kan gitu. Nggak boleh. Ya. Iya. Saya suka seandainya berandai-andai gitu saya. Kalau lagi sholat, lagi malam gitu ya, lagi merenung sendiri ya Allah. Kalau punya duit, pengen. Terutama saya ini kemarin baru umroh ya. Kalau haji besar belum Pak. Itu yang saya suka nangis. Aduh Bu, kalau Haji bisa besar kemarin. haji kebetulan, besar. iya, kemarin ada yang nipu Pak. Pokoknya gini, kalau ibu ditipu lupain. Iya. Ibu paksain ilmu RDAY, harus 2026 besok berangkat haji. Amin. Visa furodah sama suami, Amin. sama anak, sama mantu. Amin, amin, amin. Bukti nama orang terdekat. Iya, iya, iya. Itu Pak yang Bayar 2026, berangkat 2026. Amin, amin, amin. Harus bisa. Harus. Istri saya bisa, anak saya bisa, ibu harus bisa. Pakainya saya maunya maktur. Iya. Saya nggak mau travel lain, harus travel maktur. Begini, the best maktur. Berandai lagi ya Pak, boleh ya? Seandainya saya punya duit, bisa nggak ngikut dari sini gitu? Dari grup Bapak ya ini? Enggak, maktur daftar sendiri. Oh, Nanti dari kita, ibu daftar ke maktur. Iya. Saya juga daftar ke maktur. Oh, iya, Bukan iya. travel kita, bukan. Travel maktur. Jadi namanya travelnya maktur. Iya. Ibu daftar di maktur. Iya. Saya juga daftar bareng. Nanti kita ketemu di sana. Nanti berangkatnya bareng di Terminal 3. Ada gak? Ya kemarin saya lihat apa yang umroh anak yatim itu ya Pak. Sore. Yang hari ini di mana ada? Ada di situ. Ya udah beli dulu. 20.000 bersyarat. 20.000. Tempe ya. Sama tahu isi. Jadi maunya saya, ibu paksain baca Quran 12 juz. Kalau kita ngandelin bapak boleh, tapi saya sarannya kita juga meraktekin. Iya. Masalah suami mau meraktekin nggak apa-apa, yang penting ibu. Nah kalau ibu duluan yang cair, buru-buru ibu bangun tadi yang anak. Ibu buru-buru besok bulan depan cair lagi 10 miliar buat haji besar. Nyesel Bu. Iya. Kalau nanti ibu udah sepuh, meninggal, iya. udah meninggal. Karena kalau ibu meninggal, nih saksinya nih suami tercinta. Pak, kalau ibu meninggal, Bapak mau gak diikut kuburan bareng? Nih jawab loh. Gak bakal mau. Siap. Biar kata janjinya sehidup semati. Siap. Jadi Kayak ibu mati meninggal nyari lagi dikubur kayaknya nih. Gak bakal mau dia dikubur hidup-hidup. Kayaknya nyari lagi. Gak, dia betul. Dan akhirnya nengokin kuburan ibu kan setahun 2 kali. Pada saat dia dapat lagi yang baru, kata istrinya yang baru, ngapain lu udah mati ditengokin? Gua aja masih hidup nih di. Iya. Jadi akhirnya teman kita dikubur siapa? Baca Quran. Iya, iya. Yang 12 juz teman kita. Pak Haji emang bonusnya kalau baca Quran 12 juz apa sih? 1,
umurnya di atas 100 tahun. Amin. 2, tidak akan kena penyakit pikun. Amin. 3, saldonya di atas 10 miliar. Amin. Bonus semua. Memang di luaran sana Pak, yang denger nih di luar RDAY, mana mungkin usia kita 60. Iya, iya. Jangan didebatin kan, ini beda aliran. Iya, iya. Beda keyakinan. Iya. Kita kan ke Allah yakin nih, pasti Allah yang kabulin. Pasti Allah yang ijabah. Pasti gitu. Kalau di luaran sana Pak, emang ada usia 60 10 miliar. Tidak ada yang tidak mungkin kalau udah ke Allah. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam, kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Orang mati sekalipun Allah hidupin bisa. Masa ngasih 10 miliar nggak bisa? Jadi gue sepakat dong nggak jadi tuker tambah suami. Jangan. Lebih baik kita bantai aja dia. Kita jadiin pesugihan. Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? Enggak. Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak? Senyum. Ini paling sering YouTube Bapak Hah? Haji. Cuma anak-anak saya gini, ngapain sih mama nonton gitu-gituan gitu, suka gitu. Kalau saya lihat YouTube Bapak terus, Pak Haji ini mah. Apaan sih mama? Nonton gitu-gituan? Bukan dengerin aja di pinggir ya gitu kan. Pan dulu saya pernah sakit gigi ya, sakit gigi. Suka sakit gigi. Suka praktekin tuh. Cobain ada ini kakak ipar. Coba beneng, beneng cuma gini. Saya cobain. Alhamdulillah Sembuh? Sembuh. Wow. Walaupun banyol manjur ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, jadi kalau sakit gigi colek. Emang orang kadang apaan sih? Enggak lah, ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Bu, nenek saya punya anak tuh 7, termasuk ibu saya nomor 1. Iya. Nenek saya kalau jam 00 tuh senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Jadi dia baca Quran jam 00. Itu kayaknya luar biasa sekampung. Anaknya 7. Nah, anak sekarang Bu, tidak ada yang baca Quran jam 00, udah nggak ada. Kalaupun dia baca Quran hanya untuk gugurin doang, sebaris 2 baris, selembar 2 lembar. Nggak mau saya. 12 juz. Nanti Ibu lihat. Insya Allah. Bu, nanti kalau Ibu sama Bapak bisa berangkat haji 2026, visanya furodah, bohong tetangga nggak pada takjub, nggak pada wow, luar Main Papa biasa. Haji ya. Iya, pakai travelnya Maktur, yang udah jelas. Kalau soal travel-travel lain, udah kita bayar visa furodah, visanya nggak keluar. Iya, iya. Kalau Maktur pasti keluar. Oke? Ada lagi ya pertanyaan? Saya kalau di rumah banyak ya pertanyaan, kalau sudah kalau berhadapan gini blank ya. Udah gue sirap. Takjub sama Pak Haji. Aduh, bener Pak Haji, saya waktu itu dari puasa kalau nggak salah. Dari itu. Saya aduh pengen ketemu sama Pak Haji, pengen ketemu. Saya setiap itu sujud suka pengen gitu. Kemarin pengennya tanggal 10 ya, 10 Muharram kemarin pas Lebaran anak yatim. iya, anak yatim. Pertama karena saya ada kegiatan juga di rumah, banyak ini anak yatim juga. Kemarin pengusapan dari pengajian. Laginya ya banyak inilah, menantunya saya juga yang nganternya kerja gitu. Jadi nggak bisa. Nah, terhadap kemarin teh no, bisa enggak saya paksain ini, no libur enggak, libur, ayo yuk, mau yuk ke sana. Tapi Rino jangan marah-marah gitu, kata Pak Haji nggak boleh marah-marah, harus ikhlas. Iya mah, iya ikhlas. Alhamdulillah nyampe tadi dari jam dari Purwakarta jam 10, sini nyampe jam setengah 2 siang. Iya, iya. Langsung ke ini, ikuti hijab barusan di anak yatim gitu. Banyak sih Pak keinginan mah ya. Dan itu saya Bu, kira-kira nih, kalau cair 10 miliar, kira-kira keinginan Ibu terpenuhi semua gak sih? Kayaknya kalau ini mah enggak. Yang mana yang enggak? Saya pengennya di belakang kan ada rumah tanah ya yang mau dijual. Berapa harganya? 2,5 miliar. Kan cair 10 miliar. Iya.
kebetulan menantu. Nanti bulan depan cair lagi 10 miliar kedua. Amin, amin. Bulan Iya. ketiga cair lagi 10 miliar. Amin, Asal amin. ibu jangan lepasin ini pesugihan. Ya berdoa begini Pak, suami pengennya yang soleh ya. Mudah-mudahan dia bisa berjemaah di masjid. Kadang-kadang ini kan bolong-bolong. Bu, Coba nanti tanyain, kalau Pak. ibu cair 10 miliar, suami kita kasih Bu 100 juta aja. Bohong dia nggak soleha. Amin. 100 juta aja, karena suami kalau dikasih banyak-banyak bertingkah. Jadi yang 9 miliar 900 ibu yang nyimpan. Iya ya Pak ya. Kata si bapak, Pak Haji bukan belain gua. Kenapa gue cuma dikasih 100 juta? Jangan banyak-banyak ya, itu yang ini kan rodanya saya ya Pak ya. Iya. Jadi maunya saya, ibu paksain ilmunya RDAY praktekin. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Paksain sholat tobat 68 kali, kerjain. Paksain yang sifat 18 yang ada di kertas jangan dilanggar. Itu aja. Bisa, harus bisa, dan pasti bisa. Iya, mungkin ini saya terlalu banyak berharap ya Pak ya. Nggak boleh, kan ilmu RDAY nggak boleh berharap. Praktekin. Berbuat. Pak Haji, saya mau jalan pintas aja bisa gak? Kalau ini kayaknya butuh waktu. Ya udah, kan ada jalan pintas. Ibu wajib setiap hari nenenin suami. Nih. Sekarang bisa gak ibu nenenin suami tiap hari? Dan suami mau gak nenen sama istri setiap hari? Pertanyaan kan gitu. Bapak mau gak nenen tiap hari? Oh, maunya itu mah. Oh, mau. Tinggal ibu sekarang pertanyaannya. Bisa gak ibu nenenin suami tiap hari? Nanti kan saya harus tiap mandi keramas terus satu Pak. Tapi kan cair 10 miliar. Daripada ibu harus bekerja, bisnis, presentasi sana, presentasi sini. Terlalu makan waktu, makan biaya, makan tenaga. Kalau nenenin kan ibu tinggal buka BH, Sodor. udah datang. Itu aja. Nanti sambil nenenin, ibu nitip doa di suami di ubun-ubun. Pak Haji, suami saya resikonya kalau habis nenen ada kelanjutannya. Iya pasti. Ih, nggak apa-apa. Suami istri ada aja ya. Iya. Berapa lama itu tuh Pak Haji? Cair 10 miliar, langsung alat kelamin suami dikaretin. Selesai udah. Finish. Sampai cair 10 miliar aja. Jadi ibu kalau mesti beli gelang karet sekilo. Masih Pak Haji mah bisa aja. Waduh, Haji. Hah? Bisa gak nih jalan pintas nenenin setiap hari? Wajib. Tapi ibu lihat hasilnya. Namanya ilmu romantis, cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Apa dengan nenenin itu jalan ya Pak Haji? Setuju. Dengan nenenin. Ibu lihat gak? Orang yang miara tuyul kaya gak? Bapak pernah dengar orang miara tuyul kaya gak? Kalau denger mah denger, kalau Kaya gak? Iya. Kaya kan? Nah sekarang pertanyaan ini, jawab dengan jujur. Tuyul hobinya apa Bu? Pak? Nggak tahu. Tuyul hobinya apa? Tuyul hobinya? Ngambil uang ya. Itu mah pekerjaannya, hobinya. Hobinya tuyul tuh nenen Pak. Berarti tuyul. Tuyul, nah anggap aja ibu miara tuyul. Gue setuju. Untung udah dijawab loh. Gue tadi mau ngomong, tapi gue gak tega. Istrinya ngomong sendiri. Dia langsung nyolek suami lagi. Tuyul. Tuyul, bener. Jadi tuyul itu hobinya nenen Bu. Semua tuyul hobinya nenen. Nah anggap aja ibu sekarang punya. Tuyul. Iya betul. Berarti kalau saya yang nenek ini yang baca Qurannya ditinggalin dulu kan tuh Pak Haji? Apa?
Yang baca Qurannya juga ditinggalin atuh. Baca Qurannya. Setuju. Jadi saya lebih setuju ibu nenenin suami dulu, baru kalau ada waktu baca Quran. Kalau nggak ada, ya udah didominanin nenenin dulu. Kenapa Pak Haji lebih milih dominan nenen daripada baca Quran? Karena Pak Haji hobinya nenen. Kita biar satu frekuensi. Asik, Pak. Pak, coba Pak, berobat dimanapun, mau itu dokter, mau itu ustadz, mau itu nyaranin wajib nenen, kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Nenen wajib. Tapi ibu nanti lihat deh, hari per hari percepatannya luar biasa. Berapa lama itu teh Bapak? Sampai cair 10 miliar aja. Sampai cair 100 miliar langsung Bapak, ibu bilang sama Bapak, Pak, udah saatnya stop ya Pak. Udah, nggak masalah. Yang penting kita udah dapat 10 miliar. Ganti dot. Ganti dot. Pakai itu susu kaleng S26. Dot sapi lagi. Dot sapi. Tuh dijawab sama tuyulnya. Emang tuyul maunya dot sapi. Tapi saran yang dari Bapak itu, Pak Haji, dijalanin terus sama istri. Oh dijalanin? Terus. Oh Bapak lihat, mantau? Iya, ya saya kan nggak lihat ini apa pegang-pegang ini terus kan. Itu ada di Pak Haji ini ya. Oh iya. Suka iseng ya Pak ya? Iya. Bapak kaget dong ya. Di usia saya 60 kok agak antik. Kenapa nggak di usia gue 50 waktu itu ya? Iya, baru kenal bapaknya dari Sering kalau ini mah kalau lihat. Saya kok iseng Pak kalau mau tidur, mau pagi gini. Iya. Ngapain sih? Yang nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Emang itu keromantisan Pak. Keromantisan. Nah itu dipertahanin dah Pak. Ya. Terus ada lagi gak pertanyaan? Yang ngegantung, maksudnya yang ngeganjel. Ya kebetulan kemarin punya anak yang soleh aja ya Pak ya, supaya Boleh. sukses aja. Kan nanti gini Bu, kan nggak langsung cair 10 miliar, bertahap dulu. Iya. Misalkan cair 100 juta dulu, naik jadi. Nah, ibu nanti berangkat umroh dulu sekeluarga, anak, mantu, cucu. Iya, iya. Itu beli tanah dulu sambil nanti dibangun gitu. Bisa? Ajarin cair 10 miliar nyentongin duit. Ya. Nah ini Bapak Ibu, ini kasih uang bibit Pak Haji ya. Habisnya 3 lembar. Ini jangan dipakai untuk belanja, disimpan pakai plastik biar nggak lecek. Tapi kalau pas nyentongi dibuka. Oh, Tidak- plastiknya. Kalau nyimpen pakai plastik Iya, misalkan, iya, tapi kalau pas nyentong dilepas. Harus terbuka gini. Nanti ada teksnya kita kasih, Ibu bisa kembangkan bahasanya yang Iya. enak menurut Iya. Ibu seperti apa. Ini contoh dasarnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil ganteng boleh, cantik boleh, atau panggilan yang mana saja boleh. Ganteng, si ganteng, ganteng bidadariku, gantengku, kamu datang, kamu ajak, kamu undang, kamu bawa ke sini, ke rumah saya sini, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya masuk ke rumah saya, masuk ke almari, masuk ke brankas saya, masuk ke rekening-rekening saya. Ganteng, ganteng bidadariku, gantengku, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ke rumah saya sini kawan-kawanmu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang
10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Maka ganteng, bawa, undang, ajak saudara-saudaramu, kawan-kawanmu yang berada di mana saja datang ke rumah saya sini sebanyak-banyaknya. Intinya seperti itu, sugesti kita. Dia datangnya lewat mana, caranya apa, Allah yang ngatur. Kita nggak perlu berharap, tidak perlu tahu. Bisa Ibu? Bapak, nanti waktunya bebas. Habis sholat boleh, saat-saat Harusnya tenang ya kayak. tenang, ya waktu santai malam, santai gitu. Sip, bisa? Makasih banget ya Allah, ya Robbi. Susah gak meraktekin? Enggak lah ya. Suka nonton sih. Bisa ya. Sekali Pak Marco. Haji Marco ya. Nah, ini ada teksnya. Iya. Nanti dikembangkan. Pak, jadi kita sepakat ya Pak, nenen wajib ya. Siap. Siap. Ibu oke ya Bu? Oke lah. Oke lah. Paksain harus cair 10M ya. Amin. 2026 berangkat Amin. haji ya. Amin. Amin. Visanya furoda ya. Amin. Sip, terkabul. Minta doanya. Iya dong pasti. Ya Allah. Saya humor ya Bu. Makasih. Pak, Sama-sama. tadi saya humor ya Pak.